Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mukarram asatidati su'ada wal ashabil ahibbah. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad aqana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal masjidil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratin mustaqim. Thalitsan ashkuru syukran ala ashabil mahbub alladhi qad aqani fursatan ghaliyah hatta an atakallama amamakum jami'an tahtal mawdu'. Berproses dengan sabar dan syukur. Teman-teman yang berbahagia, sebelum melanjutkan saya ingin memberikan fakta menarik yang mungkin belum diketahui dari kebanyakan teman-teman sekalian. Jadi dunia itu sangat kejam, teman-teman. Karena dunia itu menuntut seorang yang berada di dalamnya itu harus memiliki skill, harus memiliki potensi kemampuan diri, yang dimana apabila tidak memiliki skill tersebut maka orang itu akan kalah dengan orang yang memiliki skill. Oke, kita ambil contoh dalam dunia pertukangan. Ya, jadi dalam dunia pertukangan itu apabila seorang tukang yang kurang terampil dalam memasang keramik, membuat fondasi atau memasang batu bata, maka ia akan kebagian dengan bagian yang berat-berat, seperti halnya mengangkat batu, membawa tanah, mengangkat semen, ataupun yang lain sebagainya, yang dimana ia akan melakukan apa yang ia tidak biasa, yaitu hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Bisa dikatakan bahwasannya orang yang memiliki skill dengan orang yang tidak memiliki skill, maka lebih enak orang yang memiliki skill. Karena itu, tapi ada orang yang lebih enak lagi, yaitu adalah arsitekturnya. Karena ia bekerja di dalam ruangan, menggambar di atas kertas, dan gajinya pun lebih besar daripada tukang yang langsung terjun ke lapangan. Maka tak bisa dipungkiri bahwasannya mereka para tukang yang memiliki skill pasti telah melewati proses-proses yang panjang, proses-proses yang terjal. Maka apabila kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai seorang santri, sebagai seorang penuntut ilmu, maka ketika teman-teman sekalian ingin menjadi ahli dalam bidang apapun, akademik maupun non-akademik, menjadi hafiz Al-Quran, menjadi ahli tafsir, menjadi
apapun itu, menjadi atletkah atau apapun, yang dimana pasti harus berani melakukan proses. Teman-teman yang berbahagia, jadi untuk mendapatkan keahlian atau skill tersebut, kita harus melakukan yang namanya berproses. Karena dengan berproses tersebut, kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Seperti halnya menjadi penghafal Al-Quran. Akan tetapi pastilah ketika dalam berproses tersebut, kita akan melewati rintangan yang terjal, yang tidak kita duga. Seperti halnya apabila kita telah berproses dalam menghafal Al-Quran, contohnya telah lama mengulang-ulang hafalan bacaan Al-Quran dengan perkiraan kita, dengan keinginan kita untuk segera hafal pada halakoh sekian, pada jam sekian. Akan tetapi terkadang proses kita yang kita jalani itu seakan terasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seakan kita itu berjalan di tempat, tidak beda antara sebelum melakukan dan setelah melakukan. Maka kebanyakan orang yang sedang berproses melewati tahap yang seperti ini, maka mereka kebanyakan akan menyerah dan tidak melanjutkan kembali. Maka teman-teman sekalian, kita itu harus berproses dengan kesemangatan yang selalu membara. Maka ada kata-kata motivasi dari seorang tokoh reformasi sosial yang bernama Jacob Riis. Ia mengatakan bahwasanya ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja menyaksikan, melihat tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pun pada batu cadas tersebut. Namun pada hantaman yang 101 kali, batu cadas itu terbelah menjadi 2 bagian. Dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan seluruh hantaman yang telah dilakukan sebelumnya. Teman-teman yang berbahagia, dari kata motivasi ini kita dapat belajar bahwasannya kita harus memiliki kesabaran, memiliki ketekunan, dan memiliki harapan di saat semuanya terasa sia-sia dalam berproses. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita ketika kita sedang berada di fase yang sulit, yang tidak mudah. Maka Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Sedang berada pada fase yang sulit, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah dan dengan sabar. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda
ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan bagi orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, apabila segala urusannya baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan terjadi pada orang yang beriman kecuali inna amrahu in asabathu syarra'u syakara, apabila ia menerima kesenangan maka ia bersabar, fakana khairul lah, maka yang demikian itu adalah yang terbaik. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila ia menerima kesusahan maka ia bersabar, fakana khairul lah, maka yang demikian itu adalah yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang berbahagia, dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwasannya kita itu umat yang terlatih, umat yang selalu bahagia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang kita punya syukur, dalam keadaan susah kita punya sabar. Maka bagi teman-teman sekalian, tidak akan ada lagi kata mengeluh, dan tidak ada lagi kata untuk menjadi seorang yang sombong, karena sabar mencegah dari keluhan dan syukur mencegah dari kesombongan. Teman-teman yang berbahagia, jadi inti dari semua ini adalah kita harus berani berproses dan jangan menyerah ketika kita gagal, dan jadikanlah versi terbaik diri kita sesuai dengan kemampuan kita, dan selalu libatkan proses kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itu kita akan memiliki hidup yang menakjubkan. Karena orang yang hidupnya menakjubkan itu tak akan ada beda antara suka dan duka. Semuanya itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.